Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, yaitu Downcast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selabun. Jadi double Don. Double Don. Bang Don sehat ya Bang ya? Sehat. Tapi negara kita tidak sehat-sehat amat nih Bang katanya. Ya, ada yang bilang sehat, ada yang bilang tidak sehat. Ya, masuk angin lah ya. Ya, jadi ada beragam. Jadi begitu banyak orang, tentu begitu banyak penilaian juga. Betul, termasuk Dan banyak perasaan. banyak perasaan. Tapi kalau bicara tentang perasaan orang banyak, saya percaya bahwa masyarakat kita pengen adanya upaya penegakan hukum, khususnya bagi orang-orang yang dianggap bermasalah. Kerinduan banyak orang. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang upaya penegakan hukum, kita bicara tentang upaya pemberantasan mafia, Bang Don, ada satu nama yang belakangan ini kan sangat santer, ya, nama lama yang kemudian sekarang lagi diupayakan untuk kembali ke tanah air, yaitu Riza Khalid. Saya merasa mengenal baik nama yang kita undang ini. Oke, ya bukan Riza Khalid ya. Kita mengundang orang, sosok yang sangat penting untuk kita diskusikan terkait dengan tema kita kali ini. Karena kasus buronnya Riza Khalid itu sudah maju ke tahap berikutnya. Jadi sekarang sudah disita sejumlah mobil mewah, uang tunai, lalu kemudian dalam waktu dekat ini akan ditetapkan sebagai DPO. Nah, itu dia. Kita mau kulik lebih jauh karena ada sosok yang pernah menjadi Menteri ESDM tahun 2014 sampai 2016 yang sangat vokal. Dan pada masa itu beliau sering berurusan dengan Riza Khalid. Berurusan atau berteman? Kita harus tanya siapa dia? Sudirman Said. Pak Sudirman, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Dua Don luar biasa ya. Mas Sudirman sudah lama sekali tidak ketemu. Saya dulu di masa itu ya berkali-kali jarang ketemu. Kalau dulu kita sering sekali ketemu. Terima kasih nih. Dua Don saya di satu kehormatan. Mas, ini kan kelihatannya hubungan Anda dengan Riza Khalid itu seperti apa ya? Saya bilang mau berurusan atau bermusuhan atau apa gitu. Saya susah melukiskannya. Tetapi kita tahu ketika Anda menjadi Menteri ESDM pada tahun 2014 sampai 2016, kita tahu ada cerita tentang Papa minta saham. Mana ada Riza Khalid di situ. Kemudian pembubaran Petral. Dan itu Anda ada di pusaran itu gitu. Sekarang Riza Khalid ini sudah jadi buron. Apa yang Anda rasakan sekarang? Pertama mungkin perlu klarifikasi bahwa tidak ada hubungan pribadi kan, baik sebagai teman, sebagai apalagi menyebutnya sebagai lawan, nggak ada. Karena semua hal yang kita lakukan sebenarnya bagian dari tugas negara. Jadi negara mencoba menyelesaikan masalahnya, dan kebetulan saya waktu itu jadi salah satu instrumen lah. Nah, dalam urusan nama itu sebetulnya saya berurusan tanda kutip sejak di Pertamina. Sejak di Pertamina. Nah, saya pernah di Pertamina kan. Iya, betul. Pulang dari Aceh, Pak Arya Sumarmo almarhum meminta saya bergabung. Kemudian salah satu tugas pentingnya adalah juga membereskan masalah yang sama. Masalah belum sempat beres, terjadi perubahan politik gitu, kira-kira gitulah. Dan saya tidak pernah nyangka, itu kan 2009, saya berhenti dari Pertamina, saya pamit. Saya tidak menyangka bahwa 5 tahun kemudian dipanggil oleh presiden kemudian ngurusi barang yang sama, cuman dengan kewenangan lebih tinggi lah gitu. Jadi saya merasa I have unfinished business pada waktu itu, ya kita selesaikan gitu. Kesempatan yang baik. Nah sekarang kira-kira kan 10 tahun kemudian kan, muncul lagi masalah ini. Perasaan saya campur Bang, bahwa Pak. Jadi campur dalam artian senang karena ada progres. Kalau dulu kan dijadikan dikuyok-kuyok oleh publik, tapi tidak ada satu tindakan hukum. Kalau sekarang sudah ada tindakan hukum, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah dicabut paspornya. Itu maknanya kata teman-teman imigrasi, negara di mana dia berada wajib untuk membantu mengembalikan gitu. Kemudian sudah ada penggeledahan segala macam. Jadi dari satu sisi adalah satu rasa ada progres, tapi sisi lain juga khawatir. Khawatirnya kalau siklus ini berulang, bahwa yang disebut 5 tahun, yang disebut mafia-mafia itu begitu pemerintahan baru dimunculkan, dijadikan bahan sorotan publik, ditekan-tekan, tapi rupanya di belakang ada proses-proses yang tidak diketahui publik gitu, dan akhirnya jadi berteman lagi gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan pemerintahan kali ini tidak begitu. Artinya betul-betul
sesudah tersangka ya harus ditangkap. Apakah kita mampu menangkapnya? Menurut saya tidak ada alasan untuk tidak mampu, karena bahkan seorang Nazarudin yang hilang sampai ke Amerika Tengah pun bisa kita bawa pulang gitu ya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang ada di mana-mana, kamera di mana-mana, handphone bisa diikuti. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bawa pulang. Sekarang persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mau menyelesaikan ini? Itu yang Kalau menjadi misalnya pertanyaan. Dirman dianggap sebagai isu 5 tahunan, tapi ketika kita melihat paspornya kemudian sudah dicabut, itu kan sebuah langkah maju daripada sekedar isu begitu. Artinya harapan ada dong, Pak. Harapannya cukup besar, dan sejauh ini kita kan selalu mengatakan terhadap pemerintah baru itu kita memberi the benefit of the doubt lah, bahwa namanya belum setahun ya, mungkin masih nata-nata, masih konsolidasi, tapi masih bulan madu juga, masih menyelesaikan utang piutang lama barangkali gitu ya. Tapi mudah-mudahan suatu hari betul-betul ini dieksekusi dan itu menjadi harapan. Nah, saya ingin soroti satu hal saja nih sebagai tema obrolan kita. Yang mesti dihindari adalah personifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan melekat pada pribadi orang. Akibatnya apa? Yang bekerja bukan sistem, tapi kekuatan orang per orang gitu. Kalau dulu kan ujung dari pemerintahan Pak Joko Widodo kan bertumpuk ke beliau kan, tentu dengan semua segala macam itu ya. Akhirnya muncullah agenda-agenda pribadi. Nah, jangan sampai pemerintah ke depan juga seperti tergantung pada pribadi-pribadi tertentu yang menentukan sepak terjang termasuk hukum gitu. Jangan sampai hukum tegak atau tidak ditetapkan oleh niat atau pribadi yang belum tentu memiliki kewenangan formal gitu. Nah, kalau ada orang-orang tanda kutip yang misterius, yang menjadi pengatur skenario ini semua, menurut saya sih ini bahaya besar bagi negara kita gitu. Seperti apa yang Anda pikirkan tentang pengatur skenario? Ya kan kita dalam waktu-waktu ini sering sekali mendengar rumor ya. Rumor tapi masih dicermati serius. Kalau undang-undang mau cepat, menghubunginya masih Tuan Anu gitu ya. Kalau kau mau jadi anggota, mau jadi direksi BUMN, komisaris, hubungi Tuan Anu. Kalau tidak lewat Tuan ini, tidak bisa gitu ya. Nah, kalau kasus-kasus seperti yang kita buka tadi juga mengalami proses demikian, itu artinya kan bukan tergantung pada kekuatan Kejaksaan Agung, bukan tergantung pada kekuatan pengadilan, Bukan pada sistem ya. bukan pada sistem, tapi pada pribadi. Nah, itu yang saya kira kita semua media, kaum terdidik ya, kaum intelektual harus terus mengingatkan, kita sudah jauh melangkah, jangan sampai balik kepada personifikasi kekuasaan tadi. Itu yang menurut saya kita perlu ingatkan juga. Jadi pada sistem. Ya. Mas Dirman, saya ingat betul, saya cukup dekat dengan peristiwa Papa minta saham. Anda Menteri SDM pada waktu itu. Saya diundang beberapa kali. Kita sering ketemu, lalu kemudian saya kebetulan juga sering ketemu dengan beberapa pimpinan media, dengan Pak Maruf Samsudin, yang dulu di Rut Freeport. Lalu kemudian pada saat Petral dibubarkan, orang dalam mengatakan sebetulnya otak untuk pembubaran itu adalah Sudirman Said. Yang ingin saya lihat adalah sebetulnya begini. Kenapa tadi saya menghubungkan, betul kata Mas Dirman adalah ini adalah soal urusan tugas gitu. Tetapi kan itu seperti ada urusan yang Anda lakukan di mana Mas Dirman itu ada di pusaran itu. Soal Petral maupun Freeport yang kemudian membuat Anda terpental pada tahun 2016. Artinya kalau kita lihat kan sederhana, uang itu bisa mengalahkan siapapun. Gimana Mas? Seorang teman mengatakan pada saya bahwa salah satu alasan kenapa saya diambil jadi menteri adalah ada satu record di mana saya pernah menangani masalah itu di Pertamina. Dan Pak Presiden waktu itu butuh orang seperti itu. Walau alam betul apa enggak, tapi dalam satu obrolan dengan Presiden juga mengatakan nama Anda itu bukan datang dari mana-mana, tapi dari teman-teman KPK. Kenapa? Karena seluruh nama yang diajukan itu kan di stabilo merah kuning waktu itu kan. Nah sekarang setelah tugas saya kerjakan, dan saya mengatakan pada Presiden bahwa Pak Presiden, buat saya atau pengalaman kami, beresin Nusalin bukan masalah teknis, tapi soal kelulusan pemimpin negara mau kemana gitu. Maksudnya bagaimana ya, nanti kalau diluruskan
pasti akan melambung dan tergantung sikap dari pimpinan tertinggi. Kan atasan saya hanya satu kan gitu. Iya. Jadi saya menyampaikan begitu supaya sewaktu-waktu terjadi itu beliau sudah menyadari itu. Dan kita mengalami semua bahwa ternyata begitu waktu itu tiba, kemudian sampailah pada tindakan-tindakan yang sebetulnya mengarah pada penegakan hukum. Kemudian juga ada ethical, ada yang melambung. Ada komite etik, ada yang melambung. Dan mungkin disitulah persimpangan terjadi kan. Si pemimpin itu mau jalan lurus menyelesaikan agenda-agenda yang dijanjikan, atau ternyata ada tikungan-tikungan yang barangkali lebih men-serve kebutuhan pada waktu itu. Saya tidak tahu apa, tapi bahwa konsekuensinya katakanlah saya diberhentikan, sebetulnya duodon pada hari pertama Rapim SDM saya mengatakan begini kepada teman-teman, kan eselon 1, eselon 2, teman-teman sekalian, saya ini adalah political appointee, pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan politik. Walaupun bukan politisi. Walaupun bukan politisi.